Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lanjutkan pembahasan indikator 3311 menjelaskan cara mengatasi pengangguran. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan melihat akhir-akhir ini di era pandemi COVID-19 ini, pengangguran ini menjadi masalah yang muncul sebagai akibat pembatasan-pembatasan yang dilakukan dalam rangka mencegah meluasnya penularan virus COVID-19. Nah, ini kita akan lihat jika ketika angka pengangguran itu melonjak itu biasanya karena ada situasi-situasi yang tiba-tiba yang berubah secara drastis. Yang pertama, jika angka pengangguran melonjak, yang jelas adalah masalah sosial. Masalah sosial itu kompleks ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini misalnya tunawisma ini sebenarnya dulu sewaktu dia nggak nganggur, dia mampu membayar rumah, apakah nyewa, apakah ngangsur dan sebagainya. Kemudian masalah sosial yang lain biasanya terganggunya harmonisasi keluarga, karena suka nggak suka dengan pengangguran dari sebelumnya bekerja terus menganggur, ini banyak kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi, sehingga ini akan sangat mengganggu harmonisasi di dalam keluarga. Karena kita tahu bersama kebanyakan atau banyak hal ketidakharmonisan itu karena dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi keluarga yang tadinya punya daya beli yang baik, ya kan, tapi karena PHK misalnya sehingga menganggur, sehingga daya belinya makin lama makin menurun. Mungkin di awal-awal masih punya tabungan dan sebagainya, tapi untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupkan ekonomi lagi di era COVID ini butuh pemikiran dan kerja yang lebih keras. Walaupun di era COVID ini juga banyak yang mampu keluar dari masalah sosial itu dan sekarang justru mempunyai bidang pekerjaan, wirausaha yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi itu tidak mudah tentunya. Kemudian aksi kriminalitas. Aksi kriminalitas juga didesak karena faktor ekonomi. Nah, dampaknya adalah stabilitas keamanan terganggu. Mungkin di era pengangguran melonjak tajam misalnya kan, ini tentunya keamanan yang terkait dengan harta benda atau gangguan keamanan di tempat-tempat umum misalnya seperti itu. Dengan banyaknya orang yang tidak bekerja juga menyebabkan daya beli menurun dan membuat angka kemiskinan meningkat. Itu dalam jangka berikutnya, apakah jangka menengah atau jangka panjang, itu akan mengarah ke sana. Kemudian yang kedua, jika angka pengangguran melonjak, yang jelas kualitas SDM menurun. Ya, kenapa? Karena darinya punya keterampilan, sewaktu bekerja dia punya keterampilan, tiap hari itu keterampilannya diasah, kemudian berhenti tidak bekerja. Ya, bisa dibayangkan, sama aja orang yang kalian ya biasa sekolah, biasa tatap muka, biasa keadaan normal, tiba-tiba suruh daring. Ini yang jelas kualitas kalian juga menurun. Ya kan, misalnya pelajaran X1
fisika, kimia, biologi itu ada praktikum di lab, ya kan. Kemudian pelajaran lain juga banyak metode-metode dalam belajar yang mengasah kualitas SDM kalian. Tiba-tiba itu hilang. Dalam bekerja juga demikian. Biasanya dia teknisi IT misalnya, tiba-tiba PHK karena COVID sehingga menganggur kan. Lama-lama pekerjaan itu tidak pernah dilakukan, akhirnya menurun. Akibat kualitas SDM yang menurun, ini dalam jangka panjang tentunya akan mempengaruhi rasa percaya diri. Ya, rasa percaya diri. Karena di dalamnya tidak ada kebanggaan. Misalnya sebelumnya bekerja misalnya di perusahaan-perusahaan munafik karena krisis misalnya, terus menganggur, tentunya tidak ada yang dibanggakan, akhirnya rasa percaya dirinya akan turun. Kemudian dampak berikutnya, setelah masalah sosial, setelah kualitas SDM-nya turun, tentunya lama-lama kesehatannya juga ikut. Kesehatan yang mana itu ya? Nah, ini tentunya keadaan itu akan bikin orang depresi. Depresi itu apa ya? Stres lah ya. Nah, stres atau kecemasan yang berlebihan. Ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan lainnya. Ya, kualitas kesehatan. Misalnya karena depresi, karena cemas, karena stres, sehingga gangguan makanan sudah nggak teratur, ya, makannya nggak teratur, akhirnya muncul penyakit-penyakit lain. Apakah gangguan pencernaan, lambung, MAF misalnya. Nah, ini tentunya dampak dari menganggur tadi. Bahkan dari penelitian menyebutkan masa menganggur yang lama ya, ini bisa menimbulkan stres yang berkepanjangan. Ya. Nomor 4 adalah meningkatnya utang pemerintah. Mengapa kok utang pemerintah bertambah? Tentunya dengan adanya pengangguran ini, pajak penghasilan yang harusnya dipungut dari orang-orang yang bekerja ini menjadi hilang, ya kan? Nah, kehilangan ini tentunya nggak bisa terus pengeluaran pemerintah dikurangi. Misalnya karena pajak dari penghasilan ini berkurang, maka pembangunannya dikurangi, nggak bisa. Maka pemerintah harus menutupinya dari kehilangan pajak karena banyak yang di PHK tadi dengan utang pemerintah. Nah, ini jadi bisa dibuat sedikit kesimpulan kalau banyak orang mengatakan mengapa utang luar negeri kita semakin meningkat, karena potensi-potensi pajak yang harus dipungut dari wajib pajak, apakah itu perorangan, apakah itu perusahaan atau badan, ini belum secara maksimal, terutama untuk tenaga kerja atau angkatan kerja yang ada sekarang ini. Karena jumlah dari angkatan kerja yang bekerja itu pun itu fluktuatif, belum maksimal. Ya, karena pemerintah juga masih dalam proses dalam menciptakan lapangan kerja baru setiap tahunnya. Jadi lapangan kerja baru setiap tahun bertambah, tapi angkatan kerja juga setiap tahun bertambah lebih banyak. Nah, ini. Kemudian di sisi lain, karena banyaknya pengangguran tadi, tentunya daya beli turun. Karena daya beli turun berarti banyak barang-barang yang dibutuhkan masyarakat itu harus disubsidi. Tentunya subsidi ini bukan membayar yang menganggur, tapi bagaimana orang yang menganggur itu masih kuat memenuhi kebutuhannya karena barangnya disubsidi dengan harga yang lebih murah. Gitu. Jadi sudah pajaknya nggak masuk. Di sisi lain dampak dari pengangguran itu pemerintah harus
mensubsidi. Nah ini, jadi ini sudah dua beban ya, dua beban yang harus ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang kelima, ini 1 sampai 4 sampai terjadi dalam kurun waktu yang lama. Tentunya stabilitas politik. Nah, ini stabilitas politik ini akan sangat berbahaya kalau sampai tidak terus diperbaiki. Nah, ini tentunya stabilitas politik ini muncul karena banyaknya pengangguran. Banyak negara-negara yang tingkat penganggurannya tinggi, ya, karena mungkin faktor perang, faktor stabilitas keamanan, faktor pemerintah yang bermasalah misalnya. Ini mengakibatkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah turun. Nah, ini berbahaya. Jadi memang suatu negara yang sehat nggak boleh terjadi, dan di negara kita alhamdulillah stabilitas politiknya baik. Ya. Kalaupun ada kritik di sana sini sebagai negara demokrasi, itu hal yang ya, hal yang wajar selama kritik-kritik itu tidak melanggar undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah dan DPR. Ini. Jadi kita bersyukur hidup di negara yang stabilitas politiknya baik, walaupun mungkin masalah pengangguran itu tetap setiap tahun ada penyelesaian, walaupun setiap tahun juga penganggurannya banyak. Nah, kalian sebagai generasi muda setelah mempelajari ini diharapkan ya jangan sampai nanti kalian setelah menyelesaikan pendidikan ini kok justru menambah beban pemerintah dengan menjadi pengangguran. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi pengangguran? Bagaimana cara mengatasi pengangguran? Ya, yang pertama adalah mengeluarkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini tentunya kebijakan yang intinya mengawasi, mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan itu dilakukan oleh Bank Sentral. Kalau di kita adalah Bank Indonesia. Ya, mengapa kok jumlah uang beredar ini harus diawasi? Karena kalau tidak diawasi akan menimbulkan kenaikan harga barang yang pada akhirnya daya beli masyarakat akan turun. Di sisi lain, ini dengan kebijakan moneter ini tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di pertumbuhan ekonomi itu tumbuh. Itu salah satunya ditandai dengan daya beli yang baik. Jadi kalau kita sebagai konsumen itu daya belinya baik, daya belinya bagus, maka sektor lain itu juga akan tumbuh baik. Contoh kecil aja, kita mampu punya daya beli membeli odol. Ya. Jadi pabrik odolnya itu yang jelas nggak bangkrut karena odolnya kita beli. Di dalam pabrik odol itu banyak orang yang bekerja. Ya. Nah, orang-orang yang bekerja ini tentunya akan mendapatkan penghasilan dan tidak di PHK ya. Nah, penghasilan ini tentunya nanti di dalamnya ada pajak yang harus dibayar. Nah ini arahnya ke sana. Jadi, mengapa kalau jumlah uang beredar kok berpengaruh pada harga barang? Ya, kalau jumlah uang beredar itu banyak, jumlah uang yang beredar itu banyak, ya, ini mengakibatkan ya harga barangnya naik karena sama dengan barang ya. Dengan uang yang beredar banyak itu, berarti uang itu jadi murah harganya. Ya.
Sama dengan barang ya. Barang itu kalau di pasaran buahnya, misalnya pas musim mangga misalnya, mangga luar biasa banyak ya, maka mangga murah harganya. Sama dengan uang. Kalau uang itu jumlahnya banyak di masyarakat, maka uang itu murah. Sehingga kalau uang yang harganya murah tadi, kalau untuk ditukar dengan barang, itu daya belinya turun. Nah, itu logikanya seperti itu ya. Bentuk dari kebijakan moneter yang diambil di situasi ini yaitu dengan kebijakan moneter ekspansif. Dengan melakukan penurunan suku bunga, membeli atau menjual obligasi, pemerintah mengatur nilai tukar mata uang asing dan mengubah jumlah uang yang harus disimpan di bank. Jadi kebijakan-kebijakan ini tentunya intinya adalah untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter akan kita bahas nanti di KD terakhir ya, KD 35 ya. Nanti kalian lihat di lembar penilaian prosesnya ada di situ. Berikutnya mengeluarkan kebijakan fiskal. Ini kebalikan dengan kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter yang mengeluarkan Bank Indonesia, kalau kebijakan fiskal ini yang mengeluarkan pemerintah ya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memotong pajak dan meningkatkan pengeluaran guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Jadi ini kaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara. Ya, jadi di APBN itu ada pos-pos untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, pos-pos untuk meningkatkan pengeluaran negara, tapi tujuannya untuk ekonomi itu tumbuh. Nah, itu ya. Sambil contoh aja, misalnya kebijakan fiskal ini terkait dengan di era COVID ini kemarin banyak bantuan kepada usaha menengah kecil, usaha mikro kecil dan menengah. Nah, usaha mikro kecil dan menengah UMKM, ya kan? Kenapa kok itu dibantu dengan kebijakan fiskal? Karena dengan banyaknya UMKM yang dibantu itu, tentunya terdapat pertumbuhan walaupun kecil. Tapi dari pertumbuhan kecil itu tentunya, kalau yang dibantu ini mampu memanage dengan baik, maka usaha kecil itu akan menjadi lebih besar. Harapannya demikian, sehingga pertumbuhan ekonomi ada. Walaupun kecil-kecil, kalau jumlahnya banyak, itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi negara kita. Nah, kebijakan fiskal ini untuk mengatasi pengangguran siklis. Ya, sebab faktor penyebab adanya pengangguran ini adalah fluktuasi ekonomi seperti adanya resesi. Seperti resesi ini ya, kita ambil contoh seperti di saat pandemi COVID. Ini juga termasuk resesi, krisis ya. Ya, gitu. Berikutnya memberikan pendidikan dan pelatihan. Ini bisa dipahami ya. Diklat, di video sebelumnya juga Bapak sudah sampaikan balai latihan kerja yang sektor-sektor informal. Kemudian yang populer sekarang ada program kartu prakerja. Nah, ini untuk kelompok-kelompok yang belum punya pekerjaan, pemegang kartu prakerja ini nanti akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan dan penyaluran ke sektor-sektor usaha. Nah, ini juga program-program pemerintah dari kebijakan fiskal tadi untuk menghidupkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat, pemberian subsidi ketenaga kerjaan. Pemberian subsidi ketenaga kerjaan. Cara mengatasi pengangguran selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan subsidi berupa keringanan pajak untuk kalangan pengusaha atau subsidi kepada para pengangguran. Ini kemarin juga dilakukan oleh pemerintah
Jadi sektor-sektor usaha banyak dipangkas pajaknya, keringanan pajak, ya kan, kemarin bahkan untuk industri otomotif misalnya, ya, ini pajak PPN ya, pajak pertambahan nilai itu dihilangkan misalnya seperti itu, sehingga daya beli masyarakat meningkat, ya. Nah, misalnya dari dulu misalnya kalau tidak ada keringanan pajak kendaraan, orang nggak niat beli mobil. Nah, dengan adanya keringanan orang bisa beli mobil, berarti perusahaan mobilnya hidup, ya kan. Kemudian selanjutnya mobil itu dipakai setiap tahun juga membayar pajak lagi, seperti itu ya. Sehingga di situ terdapat manfaat-manfaat jangka panjang. Kemudian subsidi kepada pengangguran tadi kartu prakerja ya. Kartu prakerja itu sebelum dia mendapat pekerjaan dia disubsidi oleh pemerintah. Yang kelima, perpanjangan tunjangan ketenagakerjaan. Perpanjangan tunjangan ketenagakerjaan adalah perpanjangan tunjangan bagi pencari kerja yang memenuhi syarat dan diketahui sebagai pengangguran karena terkena PHK oleh perusahaan. Nah, jadi ini kasusnya bukan pengangguran karena sama sekali belum bekerja, ya. Nah, ini. Tapi ini belum dilakukan oleh pemerintah kita, ya. Ini di luar sana di Amerika Serikat. Ya, memang di Amerika itu masyarakatnya yang menganggur itu mendapat tunjangan ketenagakerjaan, ya, yang kena PHK. Nah, ini tentunya walaupun terkena PHK dapat tunjangan, ya sebaiknya setelah terkena PHK ya harus berpikir bagaimana bekerja lagi atau mungkin membuka lapangan kerja baru dengan menjadi wirausaha. Karena apapun namanya, kalau namanya disubsidi itu yang jelas kurang elok gitu aja lah, kurang elok, dan kemanfaatan jangka panjangnya juga nggak baik karena subsidi itu jumlahnya nggak naik dan nggak turun, padahal kita tahu bahwa kebutuhan kita sebagai manusia ini semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, ya, kuantitas dan kualitasnya berubah dan bertambah, sehingga membutuhkan penghasilan yang juga cenderung meningkat. Yang keenam, cara mengatasi pengangguran adalah melakukan diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ini adalah penganekaragaman. Nah, diversifikasi itu penganekaragaman ekonomi. Tentunya di era COVID kemarin, pemerintah harus berpikir keras ya, bagaimana diversifikasi ekonomi itu ada di tengah masyarakat. Ini ya. Apa contohnya diversifikasi ekonomi ini? Tentunya ekonomi-ekonomi yang di tengah COVID ini bisa berjalan karena pembatasan-pembatasan, sehingga lahirlah sektor-sektor ekonomi rumah tangga. Ya, diversifikasi ekonomi itu misalnya banyak sektor-sektor UMKM baru, apakah di bidang kuliner, apa di bidang kerajinan, yang justru di era COVID ini berkembang dengan sistem penjualan online, gitu ya. Nah, jadi ini diversifikasi ekonomi dan omsetnya juga nggak main-main ya. Apakah di bidang fashion, ya, kemudian kuliner atau kerajinan, dan banyak ya sektor-sektor industri kecil yang berkembang justru di saat COVID-19. Kemudian berikutnya yang terakhir,
menyediakan, yang ketujuh ya, menyediakan banyak informasi lowongan kerja. Upaya terakhir sebagai cara mengatasi pengangguran bisa dilakukan dengan menyediakan platform penyedia info lowongan kerja. Tentunya ini menggunakan media-media yang ada, dan lapangan kerja ini betul-betul lapangan kerja yang memang valid ya, valid itu bisa dipercaya. Kemudian juga apakah lewat bursa kerja secara online. Ini sepertinya sudah terjadi ya. Tinggal pencari kerja ini harus rajin mencari lowongan kerja yang ada. Nah, ini. Kalau kalian karena masih dalam pendidikan, sebaiknya fokus dalam belajar, maksimalkan kemampuan semuanya, terus nanti sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi, baru kalian keluar dan bersaing dengan pencari kerja yang lain di lowongan kerja yang sudah ada secara daring tentunya ya. Secara daring itu bisa kalian cari di media-media internet. Baik, demikian 3311, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.